Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Putra Pratama, asal dari UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan tentang mata kuliah pengelolaan perairan pesisir. Saya mengambil Kabupaten Gresik, terutama di Kelurahan Lumpur. Wilayah pesisir. Daerah pesisir merupakan wilayah daratan dan wilayah laut yang bertemu di garis pantai, di mana wilayah daratan mencakup daerah yang tergenang atau tidak tergenang air, yang dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi air laut. Sedangkan wilayah laut mencakup perairan yang dipengaruhi oleh proses-proses alami daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar ke laut, serta perairan yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia di darat. Daerah pesisir memiliki berbagai macam potensi, meliputi sumber makanan utama yang mengandung protein, khususnya protein hewani. Yang kedua, sebagai kekayaan minyak bumi, gas, dan mineral yang berpotensi dalam bidang pertambangan. Yang ketiga, potensi pariwisata. Yang keempat, pemukiman dan pengembangan industri. Oleh karena itu, daerah pesisir menjadi daerah yang strategis untuk dikelola dalam rangka memenuhi hajat hidup masyarakat, terutama berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar, pemerintah daerah maupun pihak-pihak lainnya atau stakeholder. Yang kedua, tentang gambaran lokasi, gambaran umum lokasi. Seperti yang saya singgung sebelumnya, saya mengambil Kabupaten Gresik, terutama di Kelurahan Lumpur. Luas wilayah Kelurahan Lumpur yaitu 34.637 hektar. Untuk batasan-batasan wilayah Kelurahan Lumpur yaitu sebelah utara adalah Selat Madura, sebelah timur ada Kelurahan Kroman dan Kelurahan Sukodono, sebelah selatan Kelurahan Karangpoh dan Kelurahan Telaga Pojok, sebelah barat Kelurahan Telaga Pojok dan Pelabuhan PT Petrokimia. Selanjutnya tentang kondisi terkini. Kondisi terkini di Kelurahan Lumpur saya mengambil 2 poin. Yang pertama, Kelurahan Lumpur berada di daerah dataran rendah pada ketinggian 1 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, kelurahan ini dekat dengan pelabuhan PT Petrokimia dan Pelindo 3, sehingga membuat kondisi di sekitar kelurahan menjadi sedikit agak kotor dikarenakan tumpahan oli atau minyak dari kapal tersebut. Selain itu, juga masih banyak sampah-sampah limbah kemasan yang dapat dilihat di pinggir pesisir Kelurahan Lumpur, seperti halnya pada gambar nomor 2 tersebut. Untuk selanjutnya, mengenai gambaran masyarakat lokal. Warga Kelurahan Lumpur. Jumlah penduduk warga Kelurahan Lumpur yaitu 6.652 jiwa. Adapun laki-laki sebanyak 3.478 dan perempuan 3.274. Data ini diambil dari Dispenduk Kelurahan Lumpur. Yang selanjutnya tentang pekerjaan masyarakat di area Lumpur. Yang pertama adalah nelayan, kedua pedagang, ketiga pengrajin keranjang ikan, yang keempat karyawan perusahaan. Bagi ibu-ibu yang tidak bekerja, bisa dimasukkan ke dalam ibu rumah tangga. Untuk selanjutnya yaitu tentang urutan unsur dan penjelasan pengelolaan wilayah pesisir. Ini adalah urutan berdasarkan pandangan saya. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga pemerintah dan stakeholder, yang keempat sumber daya alam. Kenapa saya memilih pendidikan di nomor pertama? Yaitu supaya dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memahami teori-teori lama maupun teori baru tentang pengelolaan maupun pengolahan wilayah di pesisir. Yang kedua, setelah pendidikannya bagus, kita dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika sudah mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, kita dapat menempatkan orang-orang yang berkompeten ini sesuai dengan bidangnya. Poin yang ketiga adalah pemerintah dan stakeholder. Pemerintah dan stakeholder ini tidak bisa dilepaskan. Jika sumber manusia sudah terbentuk, pemerintah dan stakeholder dapat menjalin kerjasama dalam membangun wilayah pesisir tersebut. Dan yang keempat adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini dari hasil kerjasama antara pemerintah dan stakeholder akan menghasilkan suatu karya yang mungkin dapat menyelamatkan kondisi lingkungan di wilayah pesisir. Kesimpulannya adalah
Kabupaten Gresik memiliki garis pantai dengan total 140 km. Kelurahan Lumbur termasuk dalam Kecamatan Gresik. Wilayah pesisir kelurahan masih belum dikelola sepenuhnya oleh pemerintah maupun warga sekitar. Kesadaran masyarakat tentang kebersihan di wilayah pesisir masih sangat rendah, sehingga kelihatan kumuh. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya sampah rumah tangga di pesisir pantai dan tumpahan oli maupun sejenisnya. Perlu peran seluruh elemen masyarakat Lumpur, pemerintahan maupun stakeholder untuk membina atau mengedukasi warga sekitar wilayah pesisir supaya dapat mengelola wilayahnya dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi warga Lumpur, terutama pada peningkatan ekonomi warga sekitar. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.